Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Hidayah atau Hidayatullah ya, Al-Hidayah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan segenap pengurus atau pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Gunting 1, Randu Gunting 2 yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan pada kita, baik itu nikmat iman dan Islam yang tiada tara, serta nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kemauan dan kemampuan untuk beramal saleh. Dan dengan nikmat itu semua, alhamdulillah, kita semua dimudahkan melangkahkan kakinya untuk sama-sama thalabul ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kami minad dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan kepada ilmu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membagi sifat manusia dalam surat Al-Baqarah itu terbagi 3. Ada sifatnya orang yang beriman. Yang kedua ada sifat orang kafir. Yang ketiga sifat munafikin. Orang yang beriman yaitu orang yang begitu dengar itu Allah Subhanahu wa taala, begitu dengar qala Allah qala Rasul sami'na wa ata'na, langsung ngandel, percaya. Sementara orang kafir dia ingkar. Nah, yang satu lagi adalah orang munafikin. Orang munafik adalah orang yang dohirnya tambah. Ini bukan berarti untuk nyinggung atau apa, supaya kita paham apakah kita masih ada sifat munafik ataupun tidak. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Dan dari sebagian manusia, wa minan nas may yaqulu, ada orang yang mengatakan amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman pada hari akhir. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidak beriman. Jadi di sini sebutkan sebagian manusia, tidak semua. Sebagian manusia dia mengatakan kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhir, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya iman itu antara ucapan dan perbuatan selaras. Sementara orang munafik di ucapannya dengan perbuatannya tidak sama. Itu orang munafik. Sehingga orang munafik itu kelihatan, dohirnya kelihatan Islam, dohirnya kelihatan orang yang baik, tapi hatinya jahat. Ya.
Dia kelihatannya tampaknya Islam, tapi batinnya, hatinya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelemahan mereka yang mengatakan kami pun beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, Allah mengatakan wa ma hum bi'minin. Mereka tidak beriman. Jadi kelemahan mereka yang mengaku beriman pada Allah pada hari akhir, Allah Subhanahu mengatakan mereka tidak beriman, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelemahannya tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bisa buka simak itu surat yang kedua dari ayat 8 sampai dengan ayat 20. Itu menceritakan orang munafik. Ya, kenapa dia mengaklaim seperti itu? Ngaku beriman pada Allah, ngaku beriman pada hari akhir, padahal tidak beriman. Allah menyebutkan di selanjutnya, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Jadi mereka itu menipu Allah, berusaha bagaimana mengelabui Allah Subhanahu wa taala supaya diyakini bahwa dia beriman, padahal cuman pura-pura. Ya. Dia cuma menipu supaya Nabi Muhammad wah dia Islam, padahal tidak Islam. Menipu orang beriman supaya kelihatannya tampak dia orang Islam, seolah-olah dia itu bagaimana supaya menipu orang-orang beriman tertipu. Wah, si pula Islam sehingga dia akui keislamannya. Ya, merasa dia berhasil nipu Allah dan orang beriman. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yahda'una illa anfusahum." Mereka tidak bisa nipu. Penipuan mereka tidak berhasil. Kelihatannya wah, orang beriman tertipu nih, padahal saya gak beriman, tapi dianggap beriman. Seolah-olah berhasil, padahal mereka tidak berhasil tipu dayanya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, kecuali nipu diri mereka sendiri. Yang tertipu bukan Allah dan orang beriman, yang tertipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah nyampur dengan orang beriman, sudah mendapat hidayah, cahaya Islam, tapi mereka tidak. Penyakit fasik, penyakit nifaq, sehingga fazadahumullah, mereka ditambah penyakitnya. Yang tadinya hanya mungkin maksiat, tidak melaksanakan perintah Allah, ya, jadi akhirnya munafik, jadi selama-lama ditambah oleh Allah jadi kufur. Yang tadinya dia sudah dapat Islam, nyampur dengan orang Islam, tapi tidak mau melaksanakan, ya lama-lama jadi munafik, jadi akhirnya jadi kafir, mengingkari, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazadahumullah marada, ditambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan balahum adzabun alim, dan bagi mereka disediakan adab yang pedih, bima kanu yaksibun, dikarenakan mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara berdusta disediakan adab yang pedih. Hati-hati, apakah kita masih ada sifat seperti itu ataupun tidak. Ya, sekarang bagaimana sih ciri-cirinya, gambarannya orang munafik itu. Tadi orang munafik adalah orang yang mengatakan kami beriman pada Allah pada hari akhir, padahal tidak beriman. Kita langsung lihat ciri-cirinya, bagaimana orang sifatnya orang munafik. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan bagi mereka la tufsidu fil ard, kamu jangan bikin kerusakan di muka bumi ini. Senangnya dia ngintip ke sana ke sini, nyampur adu domba, nyampur dengan orang beriman, nanti ada musyawarah apa rahasia dibocorkan pada orang-orang kafir.
Karena tujuannya supaya perang, dia mengharapkan orang beriman kalah. Karena hatinya memang kafir. Tapi karena dia takut, jadi pura-pura beriman, nyampur. Senang hati terus. Itu perbuatan rusak. Jangan bikin kerusakan di muka bumi ini. Apa kata dia? Saya tidak bikin kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini berbuat baik. Jadi orang munafik menganggap perbuatan kerusakan itu dianggap baik bagi mereka. Yang merusak, yang ngadu ke sana, ngadu ke sini, nyampur ke sana, ngadu ke sini. Itu orang munafik, hati-hati. Ya kita kadang-kadang luru apa? Cari aman. Ya cari aman. Mulanya agar kita sudah ada di lingkungan yang sudah baik, ngajiannya halal, sudah nggak usah nyampur yang haram. Kadang-kadang ya dari Sati Farid wis dadi wedhus barangnya apik halal mlebune nang kandang asu jadi Irfan. Ya, aja mlebu kandang asu. Kenapa ngrebu kandang asu? Ya Allah, engko dikeloni, terus dibatiri kayone betah. Kadang-kadang kan wis jelas ternyata. Lah kita malah nyampur masuk kandang asu jarene Ustaz Irfan ya, Pak. Kita hati-hati. Kenapa? Angger harus dikeloni, turu bareng, digauli, kok duwe anak ora jelas, anak asu apa anak dus. Kok jadi Ustaz? Ya ini pengalaman seperti itu ya Allah, ngeri. Ya untung asune orang ngelih katone tak asune eman no. Oh iya yang dikeloni, digauli. Iya angger asune orang ngelih, angger ngelih dipangan. Banyak orang yang sudah masuk ke kandang asu, sing maune jelas-jelas halal, seneng halal, subhat, rancu, kedoliman kadang dianggapnya benar. Sing maune moyoke dadi dialem, kita hati-hati. Takutnya nanti seperti sifat orang munafik nyambur mena-mena, kita harus hati-hati. Ya, itu jadi dia itu bikin kerusakan, ngadu ke sana, ngadu ke sini, tujuannya biar perang, biar ribut. Itu dianggapnya berbuat baik. Kenapa anggar perangan, ribut, sing menang wong kafir kan? Ya dia senang karena memang hatinya kafir. Itu hati-hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala, ingatlah, innahum humul mufsiduna." Sesungguhnya mereka itulah orang yang bikin kerusakan. Walakin akan tetapi la yashurun, mereka tidak sadar. Berarti aslinya mereka itu bikin kerusakan, ya, bikin kacau, ya bikin pertengkaran, keributan mana-mana. Tapi mereka ya suruh mengeluarkan harta bendanya, ya di jalan Rasulullah, jalan Allah dia mengeluarkan. Suluh malam bangun tahajud, lagi enak-enak turu. Ya Allah, tangi tengah malam. Disuruh jihad, perangan, dia nurut. Jadi orang munafik bodoh. Ngikutin Muhammad itu bodoh. Kok perang nurut, kok ngetokna dana nurut. Dianggapnya bodoh. Jadi munafik ya wong pinter ya kayak aku, jadi munafik kok. Salat ya anggar waktune maghrib batirake salat. Kenapa akeh sing weruh? Oh, kae wong beriman kan salat rajin. Tapi anggar subuh lah batire ora usah nyemat urus apa peteng. Tringkel bae terus sing lali. Anggar dokon perangnya ya wis njenengan maju bae nunggu kemenangane bae wis. Ora gelem tenang. Ya dikuku, ayo kita berkorban harta jalan Allah. Manuli ngasak anggar kentong masak. Kita kena infak ya itu. Jadi anggapnya bodoh para sahabat untuk keluarkan nurut, suruh infak nurut, perang nurut. Dianggapnya bodoh, mereka merasa pintar. Sehingga apakah aku beriman sebagai orang yang bodoh? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala ingatlah. Innahum humus sufaha." Sesungguhnya mereka itulah yang bodoh. Kenapa yang bodoh? Karena suruh infak tidak mau. Padahal ya Allah sangat luar biasa keselamatan akhiratnya.
sangat luar biasa. Infak di jalan Allah, ya Allah pahalanya luar biasa, tabungan di akhirat. Suruh jihad, mati di jalan Allah, itu mati syahid, surga. Tapi orang munafik kan perang dilarang bukan mati. Ya mereka kan bodoh. Disuruh qiyamul lail, dekat dengan Allah. Itu dengan dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Dengan takwa Allah kasih solusi. Tapi mereka anggap bahwa seperti bodoh. Ya, maka membantah, ala innahum musufaha. Ingatlah sungguhnya mereka itu yang bodoh. Walakin akan tetapi la ya'lamun, mereka tidak mengetahui, enggak paham yang dilaksanakan itu bodoh. Saya makanya jamaah anak seperti itu ya. Eman-eman teman oleh ya Allah kok kon bantuan gawe langgaran apa. Ya anak anu kali hidupi Muhammadiyah apa. Eman-eman teman anak model seperti itu. Ya. Jadi akhirnya mereka padahal kalau kita mengeluarkannya sayang, ya duitnya juga rezekinya seret. Tapi kalau kita mengeluarkan, ya baik itu ya alamnya sirat balani yang sebuah terang-terangan, insya Allah berkah. Ya, tapi kita ya orang-orang sakutu, wadane kain anggrek ora tau katon. Karena bisa jadi ana sing infaknya secara sembunyi. Orang beruang masuk nang kotak amal nang bangunan, cukup kirim semen, kiriman ana Pak. Karena aku merasa kena bangun mushola, akhirnya wong sing sapa wis pokoke sing gamba Allah aja ketok ya ana. Misalnya siapa ki pokoke sing ada bae Pak. Ngirim buru-buru ngirim semen, alhamdulillah. Berarti kepengin arane orang usah disebut tenang. Mungkin hati-hati. Padahal sebutnya ora apa-apa aslinya, tapi ya mungkin barangkali dia menjaga takut kehati-hatian. Jadi bisa amal sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini kayak kemarin saya pengajian alhamdulillah Pak. Perdana pimpinan cabang Muhammadiyah di Tukuturi. Galang dana kudu ana duit sekitar 3 jutaan, 3 juta 700. Ya dosenah kok ada orang ya. Alhamdulillah begitu cuman kok rapat nangro tertutup alhamdulillah. Begitu kurang 700 kawan sing masak qadar Allah, yang dibayar sampeyan Pak. Di pokoknya sing sampeyan gane pira ya Allah. Kaya kita umbilin be. Sana 30.000 mangan enak. Tapi kan ana sing wong langsung Pak ini Pak. Wis sing mangane Ustaz aku kabeh. Ya Allah ana sing model raya Pak. Dari mulai buah-buahan dari saya. Alhamdulillah maaf aku Pak. Dibayar ora gelem. Ya Allah mengendaki rupanya iya ya. Oke, kayak yang akan tutup. Alhamdulillah ya seperti itu dadak Allah Subhanahu wa taala ngasih orang kata seperti itu. Padahal orang-orang belum ada yang condong. Oh, pengajian dia nang jenengan tak kapok ya. Sampai bar niki pengajian Pak, sing tak paling wong loro. Ayo jenengan istiqomah ora? Ngaji nahu sing ngemben jamane Pak. Wuryanto napa? Saiki paling sentekan den wong 4, wong 5, wong loro. Sing ngaji sawidak wong bubar kabeh. Wah, Muhammad bubar kabeh Pak. Jadi sing biasa hal esok sampai dulu biasanya Mbak Ela ya itu nepatul haji terkait untuk lor. Kadang sing apa Banjarnegara bubar sing biasa maghrib sampai isya 20 bubar kabeh. Tapi Allah berkehendak lain lagi. Sampai bikin panas orang-orang sekitar. Begitu di sini bubar, sampai nasi ngomong sholat nang ono dosa, ngaji nang dosa, ditonton Pak. Sing biasa ngaji ora double biasa ngaji tekanan kono, ora gelem sholat dalan nang lawang. Iya, lah nang ora dosa, sering dosa. Mulai ana sing anak apa, ngomong yang dianuti lah, ngomong dianuti. Tapi Allah berkehendak lain rupanya. Dari blok aku bubar kabeh ada orang-orang baru sing kulon kali mengendaki sing mau diliti cilor telu durungan apa-apa Pak. Sing kulon kali jilide 5 6 Quran. Jadi alhamdulillah kumpulannya tinggal langsung nyimak. Jadi diringankan yang tadinya 60 cuman kari wong 10 tapi alhamdulillah
baca Quran wis lancar. Insyaallah berarti Ramadan wis mulai nasik tadarus. Berarti mulai tak baca masuk nujul. Oke, ya sholatnya di sampingnya. Iya. Ini Pak, jadi kita itu yang penting bergerak, insyaallah Allah menolong. Ya, tadi orang munafik seperti itu. Jadi mereka bikin kerusakan, ya tidak sadar. Mereka mengatakan sahabat bodoh, dirinya yang bodoh, tapi tidak mengetahui dirinya bodoh. Itu orang munafik. Maka hati-hati. Dan bagaimana bergaulnya lagi disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka berjumpa, ya liqa, berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami pun beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka nyampur bersama orang-orang yang mengikuti setan-setan mereka, orang-orang kafir, mereka mengatakan qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Aku pada baik kaya kalau mendengar. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok. Ini. Jadi ayat yang mulia ini jadiannya berkaitan dengan Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ketika berjumpa dengan sahabat Nabi, dengan ketika itu ada Umar, Abu Bakar, Umar, Ali, dia jabat tangan. Selamat penghulu pada Syekhul Islam yang orang bersama Rasulullah di Gua Hiro, Gua Sur ya, yang nggak pernah di perjuangan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabat tangan juga pada Umar. Selamat penghulu Bani Adi, bin Ka'ab, yang menjabat julukan Al Faruq. Yang memegang agama ukhuwah, memegang agama Allah Subhanahu wa taala, yang harta bendanya dikorbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan Ali. Selamat. Ada Ali menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harta bendanya sama diperjuangkan untuk Rasulullah. Kemudian setelah itu dia kembali kepada teman-teman yang ahli ma'asi, ahli maksiat orang kafir, dia mengatakan, "Lihat bagaimana tadi saya mempermainkan mereka. Kalau kamu bertemu dengan mereka, lakukanlah seperti saya melaksanakan seperti itu." Maka setelah itu para sahabat itu menemui Rasulullah dan mengadukan tadi bertemu dengan Abdullah bin Ubay. Dia mengatakan selamat, seolah-olah bahagia. Maka wahyu turun kepada Nabi, membuka kedok Abdullah bin Ubay itu adalah orang munafik itu apabila berjumpa bersama dengan orang beriman, dia akan mengatakan aku pun beriman. Tapi sebaliknya ketika dengan orang ahli maksiat, dengan orang-orang kafir yang senang mengikuti syaitan, mereka mengatakan aku juga sama dengan kamu. Kira-kira ada enggak senang ngadu jago? Ya pada banyak senang ngadu jago. Karena nomornya yang senang nomor mistik. Ya. Anak tukang mendemnya, aku juga senang ciu, senang mention, senang whisky. Ya Allah, tapi beriman aku juga beriman di sholat. Mereka itu mengalok innama nahnu mustahzi'un. Tidak lain hanya mengalok-alok. Maka Allah Subhanahu wa taala mengalok-alok mereka. Allah yastahzi'u bihim. Allah mengalok-alok mereka dengan cara apa? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka dibiarkan ya, terus dalam keadaan terombang-ambing. Ya mereka tidak istiqomah langsung ngikut Islam. Dia terlalu keadaannya terombang-ambing. Itu orang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ketika pergaulannya. Maka kalau kita ada sifat seperti itu berarti masih ada sifat munafik. Hati-hati, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang munafik. Itu dalam pergaulannya. Sekarang bagaimana gambaran-gambaran orang munafik? Gambaran sangat luar biasa orang munafik itu.
Allah menyebutkan masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Masaluhum perumpamaan mereka itu. Masaluhum kamasalil istauqada nara. Seperti orang yang menyalakan api. Masaluhum kamasalil istauqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballah binurihim. Maka setelah mengelilingi sekeliling mereka, ya cahaya itu terang mengelilingi mereka. Dhahaballahu binurihim. Allah mempergikan cahaya mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala kahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Artinya apa? Wong munafik itu gambarannya wong nyalakan lampu setelah terang, akhirnya terang apa berarti Pak? Paham. Orang munafik sudah campur dengan orang beriman, dia paham aturan Islam. Oh ini pahalanya sudah paham, tapi tidak dibiarkan Allah, cahayanya redup, mati. Dari mereka gelap, tidak mau mengamalkan ajaran itu. Ngerti tak ngerti Pak? Tiwain beruh harus dimanfaatkan, mereka tidak mau. Sehingga Allah mengambil cahaya lagi gelap mereka dan dibiarkan mereka dalam kegelapan. Sangat luar biasa, hati-hati. Ya maka kita sudah paham, oh itu hak, kita ajarkan. Kita sampaikan, kita praktekkan. Untung Pak. Kenapa? Banyak orang yang kepengen cari yang benar, pengen cari hidayah Allah, jalan yang lurus, tapi kadang-kadang tidak mendapatkan nyampur, salah nyampur. Sehingga dijelaskan tentang kebenaran kadang marah. Nah, saya pernah menjelaskan tentang sholawat. Saya jelaskan yang namanya sholawat yang utama sholawat Nabi. Ya Allah, sholawat apa teman Pak? Karena sholawat Jibril ngambil duit 10 miliar dengan sholawat Jibril rezeki ini terberang-berang. Sholawat Nabi. Ada sholawat Fatih untuk pembukaan. Ada nariyah ngikut api, ada ahli badar. Saya tahu yang utama sholawat Nabi. Tersinggung. Dan jenengan walaupun sholawatnya panjang, Allahumma inni fatihul lima ughliqa wal qatil lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bagus. Tapi lebih utama salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cendak. Tapi kamu kadang-kadang seolah-olah lah kurang mantap. Ya salawat nariyah, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tam ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfarijul bil qurabu wa tuqbil hawaiju wa tunalu bil rahibu wa khilfati wa istatul ghamamu bi wajhil karim. Dawuh salawat nariyah sebagai buat tahu itu ya api, ikuti api supaya. Jadi jenengan nanti segala keinginan akan ya terlaksana. Ya, tapi tetap yang utama sholawat Nabi walaupun dakwah Ustaz. Iya. Karena saya gambarkan ya orang paling orang kan golongan ulama kan lebih hebat, lebih pintar. Ya tetap lebih apik kok. Tetap Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat Nabi lebih utama. Jadi ibarat emas, kalau emas murni itu harganya lebih mahal dibanding emas campuran. Campuran uang mengkilat tetap egin apik sing murni. Tapi kan pada seolah-olah sing murni dikalahkan, Pak. Ya, ada zikir setelah sholat kita katakan astagfirullah. Lebih utama daripada jangan tambah astagfirullahaladzim la ilaha illallah khairul qayyum wa atubu ilaih. Ya bagus, apik ya apik, tapi lebih utama adalah yang dibacakan Rasul. Ya, jangan kadang-kadang harus paham kan mending orang paham kadang sewot, Bang. Seorang nyalahkan saya tidak menyalahkan. Cuma sing asli itu lebih utama daripada sing campur. Tapi kita jadikan ini pembeda kelompok mereka sama kelompok
Iya Pak. Kelompok campuran. Iya. Memang seperti itu ciri khasnya. Lah itu. Ketika apa-apa kena, ya udah bisa. Ya, maka itu tadi banyak orang yang kepengen berbuat baik, kepengen jalan yang benar, tapi nyampure kandangnya orang pas. Mereka anggen jenengane wong pemane gambarane wedhus ya nyampure kandang wedhus, aja wedhus nyampure kandang asu. Ya, ketika batire wedhus kan mending orang mungkin wedhus mangan wedhus apa. Paling mungkin bebate-bate jeblogan ya. Tapi ya tarung lah. Tapi karena asu bukan asunya ngelit. Lah itu hati-hati. Maka kita pengen belajar Islam ya dengan ilmu Islam, Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hadis. Belajarnya lalu kita pengen ilmu Islam agamanya, tapi ajarannya orang gelem Sunnah Nabi sing adu-adu terlalu aduan. Kadang-kadang kan senengnya sing akeh tambah-tambahan luar biasa. Sing ndeleng wong tikir ya kayak aku kemen aku tikir lah kok. Kayak mantap nemen Pak. Mantap. Iya, kenapa walaupun wong telu? Ya Allah, kayak mantap. Tahu kata saja. Tahu kata. Ya saya dulu yang pimpinan tarakan dari seperti tapi kan setelah paham tinggalkan malah dimusuhi. Tapi kita istiqomah, alhamdulillah sekarang paling disayang. Ya, jadi istiqomah saja Pak dalam urusan ini. Pasti orang itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya, itu tadi gambarannya. Jadi masaluhum kama tarasatul fala ma'adu ajmalahu dahaballahu binurihim matarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi orang munafik itu summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka bagi mereka tidak bisa kembali. Artinya apa? Berarti memang munafik diundang orang krungu, Ustaz. Kan jadi wong tuli. Diundang orang krungu berarti ora usah ngomong. Bukan begitu. Maksudnya tuli, dia tidak mampu mendengar kebenaran. Sehingga begitu dikasih kebenaran, dia akan marah, enggak mampu mendengar. Sehingga enggak mau menerima kebenaran. Itu orang krungu, Pak. Krungu tapi orang gelem. Jadi mereka tidak mampu mendengar kebenaran ataupun tidak mampu mengungkapkan ngomong yang benar. Karena agamanya ngomong benar, mau dimusuhi. Anda nyampaikan kiai yang ditinggalkan. Seorang usah ngomong sing hak lah. Sehingga amal ma'ruf tok ora gelem nahi mungkar. Itu amal ma'ruf nahi mungkar tapi sementing ayu api kapit bela. Tapi begitu salah ya sepan beli teman lah. Jor. Ya alhamdulillah kita sampaikan yang hak, kalau caranya yang baik alhamdulillah terima. Saya jamaah saya ada yang tiap subuh Pak. Habis subuh sholat ba'da subuh. Terus. Kayak bahasanya aduh dia tegur caranya kepimen. Pertama gerbong lor jauh saya dengan cara kedua. Baru saya tadi pagi nggak langsung sepotong saya tegur. Cik tolong tuh mau aja gantian aja yang terus. Sini ampurannya ya Pak, anggap bar subuh lah kabar dia. Lalu kan orang di sholat. Begitu. Ampurannya Pak, sebut tengah anggap sebar subuh lah. Nyenengan mendingan nunggu madan awan karena sholat isra. Sebutnya jelas nah. Wah nyenengan walaupun durung haji dan pahala seperti haji dan umroh secara sempurna. Makanya gue baru Pak. Tapi caranya adalah nanggung akeh. Nyenengan kayak gue paham orang nggak jengkel Pak. Ajak ada negur, anak jamaah ditegur, kabur. Gara-gara adzan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf ya, enggak sholawat yang mana terakhir ya, bare adzan butuh satu rumah. Lo kakek Ustaz kakek. Nang kene ora kaya kowe. Lah nyong ngerti pacar tinggal sunah. Ora usah tinggal apa-apa, ya kabur. Tak tolong di perakit. Ya Allah, galak teman, Pak. Ya kita caranya yang baik, insyaallah. Itu jadi orang munafik seperti itu. Sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran, tidak mau mengungkapkan, mengatakan yang benar. Ya, dan mereka tidak bisa melihat yang benar. Berarti tidak mau gabung dengan yang benar. Hawanya kepengen musuh.
Padahal ngaku. Da Quran tayya tapi kayaknya orang sreg. Sehingga terjadi orang apa? Terjadi di masyarakat. Memang mereka fahumlah yarji'un, mereka nggak bisa kembali kepada yang benar, tidak bisa mendengar yang benar, tidak bisa melihat yang benar. Ngaji terusan. Tapi apakah berubah? Tidak. Ya Allah, maka kita berhati-hati. Au kasoyibim minas sama, atau seperti hujan dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun, yang di dalamnya hujan lebat dari langit. Au kasoyib minas sama, fihi dhulumat, di dalamnya gelap gulita wis udan petang nemen, ada wa ra'dun wa barqun. Ya Allah, ada guruh, kilat, jadi beledaknya ngapar, petang, tidak kayak apa Pak nanti, sawah petang, ya Allah melakukan galengan, karena kiri banjir banyak, udane bater, petang beledaknya ngapar kilatnya, sehingga yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, mereka jadikan yaj'aluna fi asab, dari mereka itu untuk menikah adanin pendengaran mereka. Hadarul maut, karena takut akan mati. Wallahu muhitum bil kafirin, Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi wong munafik artinya apa? Ketika mereka di majelis Rasulullah, yang gambar pertama itu mereka tidak kuat mendengar sabda-sabda Rasul. Jadi kalau Rasul mengatakan sabda Allah, yang mendengar sabda itu mereka kupingnya kayak krungu suara bledek, kenceng kayak panas. Begitu lihat Rasulullah nggak betah, kayak dicambuki. Jadi ngaji ngomongin Quran, sunnah kepengennya melayu, pengennya agak rampung. Aduh, kayak orang betah. Gambaran pertama. Gambaran kedua, ada yang mengatakan memang dia akan lari dari majelis Rasul, tapi di tengah jalan seperti itu menghadapi itu juga kepayahan sangat luar biasa. Aduh, ternyata begitu ngikut Rasul udah enak, ngikut ini susah, akhirnya balik maring ajaran Rasulullah. Ada yang begitu digambarkan yang lagi orang munafik ketika untung Rasulullah perang menang seperti ghanimah. Kemudian menang, mereka betah, enak ya melu Rasulullah, enak jadi wong Islam, betah. Tapi ketika susah, ya Allah, ya mereka lari dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au kasayyidina sama fihi dhulumat wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq hadral maut wallahu kafirin yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masyaufi wa idza adrama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Tiba-tiba kau menyambar pandangan mereka. Setiap bulan itu mengeluarkan cahaya, mereka berjalan di atasnya. Ketika gelap menerima mereka, wa idza adrama alaihim qamu, mereka berhenti. Jadi wong munafik angger padang jalan, angger peteng mandeg. Artinya pengajian batira akeh semangat. Wah, yuk ngaji senang nemen batira akeh. Tapi kira batira langka. Lah, pan ngaji batira langka. Lah ora pada mangkat, males mendingan ora ngaji. Kenapa langka batire? Ayo semua dilakukan orang. Angger batira akeh senang nemen, ayo semangat, tapi angger batira langka malas, dia tidak ikhlas ngaji karena Allah, langkah-langkahnya dapat pahala, menghapus dosa, tapi dia seolah-olah langkah batin. Jadi ngaji nggak dapat ini kan lebih baik, orang lebih kuping. Aduh kayaknya langkah batin ya, lah orang enak ya, lah kayaknya. Tapi keadaannya pada karena waduh batin akeh cerah, untung, wah enak ya langkahnya batin akeh, bedame anak, ya Allah receh wani guys. Supaya dagangannya payu, maninya menyampun menurut dagangannya laris kayak semangat. Tapi betul lah dagangan tak kasih mandek baiklah. Ini wa idza taman qawm. Walau insyaallah la dalu sab'in ba'sar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, ini mudah-mudahan
bermanfaat. Ini menceritakan tentang sifat orang munafik. Jadi golongan ketiga, golongan munafik adalah golongan yang tampak dohirnya kelihatannya Islam tapi batinnya kafir. Itu orang munafik. Jadi kelihatan baik tapi hasilnya jelek, dan pergaulan seperti itu. Orang munafik itu tidak istiqomah, jadi pelin-pelan ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang munafik dan dijadikan jadi orang senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala, golongan muttaqin yang istiqomah di jalan siratal mustaqim dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.